Izin masuk semuanya. Sebelum saya mempresentasikan studi kasus, izinkan saya untuk pantun. Indonesia negara hukum, cakep. Dan kita harus patuh, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Sadilatha dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NPM 24106310 410. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus analisis data perusahaan manufaktur bearing sepeda motor untuk memenuhi tugas mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analis dengan dosen pengampu Pak Bahar Amal SPD MN. Nah, langsung aja kita ke studi kasus. Jadi izinkan saya untuk membaca studi kasus dulu. Sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor memiliki jenis produk A, B, dan C selama 1 tahun. Perusahaan mencatat beberapa data perusahaan yang terdiri dari: 1. Data jenis cacat tertinggi yang muncul setiap hari berdasarkan jenis cacat goresan, permukaan pecah, dan penyok. Dan yang kedua, data produk dengan produksi tertinggi setiap hari berdasarkan produk A, B, dan C. Dan yang ketiga, data produk dengan keuntungan tertinggi setiap hari berdasarkan produk A, B, dan C. Nah, ketiga data tersebut dapat ditunjukkan menggunakan kode pemrograman di bawah ini. Ini kodenya. Lalu saya akan menjawab soal-soal yang diberikan pada UTS ini. Jadi yang pertama, ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris. Lalu kategori apa saja terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada. Jawabannya adalah, nah, dikarenakan digit terakhir NPM saya adalah 0, maka saya menggunakan set data 1 tentang jumlah cacat. Dan dataset berisi 365 baris dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023 dengan kolom pada waktu, cacat, dan jumlah. Jadi ini codingannya. Lalu nomor 2. Nah, dikarenakan saya pakai set data 1, maka saya menjawab pertanyaan yang pada tanggal berapa dan jenis cacat apa yang memiliki jumlah cacat harian tertinggi dihasilkan. Ini codingannya. Dan dapat disimpulkan bahwasannya pada tanggal 7 Januari 2023, pada tanggal tersebutlah memiliki jumlah cacat harian tertinggi. Dan jenis cacat yang tertinggi yaitu jenis cacat goresan. Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga, berdasarkan set data yang Anda dapatkan, jawablah salah satu pertanyaan ini. Nah, dikarenakan saya menggunakan set data 1, maka saya menjawab soal berapakah total jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Saya menggunakan codingan ini, codingannya. Nah, dari hasil codingan tersebut, total jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat yaitu yang pertama, jumlah jenis cacat goresan 568, jumlah jenis cacat penyok 744, dan jumlah jenis cacat permukaan pecah adalah 521. Dan menurut analisis saya, jenis cacat penyok paling banyak sepanjang tahun. Berarti ada masalah nih di bagian handling atau pengepakan. Sehingga menjadi faktor dominan yang sangat amat perlu untuk ditangani perusahaan. Lalu lanjut ke soal keempat. Dikarenakan saya menggunakan set data 1, maka saya menjawab pertanyaan, berapakah rata-rata jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data. Ini codingannya. Nah, berdasarkan codingannya, rata-rata jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan yaitu yang pertama, rata-rata jumlah goresan 4,98. Lalu rata-rata penyok 5,86. Dan yang terakhir rata-rata permukaan pecah 5,01. Dan menurut saya, rata-rata jumlah cacat per hari untuk semua jenis hampir sama, yaitu sekitar 5. Berarti setiap jenis cacat muncul lumayan sering atau cukup sering. Namun, penyok sedikit lebih sering dibanding lainnya. Sehingga bagian pengepakan mungkin perlu diperhatikan lebih. Berarti, walaupun rata-rata jumlah cacat per hari untuk semua jenis hampir sama, tetapi karena rata-ratanya penyok 5,86, maka penyok sedikit lebih sering
dibanding yang lainnya. Sehingga pada bagian pengepakan tuh harus diperhatikan lebih lanjut lagi gitu. Lalu pertanyaan kelima, saya langsung ke pertanyaan set data 1. Berapakah standar deviasi dan variansi jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data? Saya mendapatkan jawaban dengan kodingan ini. Dan untuk mempermudah jawaban saya menggunakan tabel. Jenis cacat goresan, variansinya 8,78 dan deviasinya 2,96. Lalu jenis cacat penyok, variasi 9,27 dengan deviasi 3,04. Dan yang terakhir jenis cacat permukaan pecah dengan variasi 7,68 dan deviasi 2,77. Lalu soal set data 1, berapakah interval rata-rata pada jenis cacat produk dengan rata-rata cacat terbanyak? Ini codingannya. Berdasarkan codingannya, interval rata-rata pada jenis cacat produk dengan rata-rata cacat terbanyak yaitu adalah rata-rata dari penyok. Karena rata-rata penyok itu 5,86 dan interval kepercayaannya 95%. Sama dengan 5,33 atau 5,33, 6,39. Berarti rata-rata cacat harian penyok diperkirakan 5,33 sampai 6,39 dengan keyakinan 95%. Dan soal yang terakhir, set data 1, jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah cacat jenis penyok adalah 4 species, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Ini codingannya. Berarti berdasarkan hasil codingannya, hasil uji hipotesis yang saya lakukan menunjukkan bahwa T statistik sama dengan 6,8 dan p-value 0,000. Dan karena p-value kurang dari 0,05, maka menolak HO. Sehingga rata-rata penyok nyatanya lebih tinggi dari 4, sekitar 5. Yang dimana pada soal tersebut tuh mengeklaim bahwa rata-rata jumlah cacat jenis penyok adalah 4 species. Dan berdasarkan hasil uji hipotesis adalah sekitar 5. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya klaim perusahaan itu salah. Mungkin sekian dari saya presentasinya, dan izinkan saya untuk menutup dengan pantun. Ke pasar beli ayam basi, cakep. Pulangnya langsung pergi ke hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.